Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Tadi kita mengawali surat Al-Baqarah ayat 155, ya, yang merupakan sunnatullah, bahwa yang namanya orang hidup pasti akan mengalami berbagai macam ujian hidup, ya. Kalau kita baca tadi kan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ada ujian itu berupa ketakutan. Walju', ada ujian itu berupa rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, ada ujian itu dalam bentuk kekurangan harta. Wal anfus, ada ujian itu dalam bentuk kekurangan jiwa. Dan ada ujian itu dalam bentuk kekurangan buah-buahan. Yang dialami oleh Bapak Zelgi dan Pak M. Arif merujuk dari surat Al-Baqarah ayat 155, yaitu wa naqsim minal anfus. Nah, jadi anfusnya, jadi kekurangan diri. Ya biasanya kalau ada beliau jumlah keluarga, sebutlah tadi anak beliau 8 orang. Yang 8 orang yang siapa nih? Pak Arif ya, Pak Arif ya. Keluarga itu 8 orang ya Pak. Oke. Jadi kalau umpamanya almarhum ada, berarti dengan almarhum 9. Ibu masih Pak Arif? Oh, ibu sudah duluan. Nah, berarti kan kalau 8 ditambah orang tua beliau yang kemarin masih hidup, ya, yaitu Pak Rusdi Kati Sidi, berarti jumlahnya 9. Nah, ketika orang tua beliau meninggal, berarti jumlahnya jadi 8. Gitu. Kalau Pak Zelgi berapa orang kakak beradik Pak Zelgi? Berdua. Iya, iya. Bapak masih? Oh, bapak masih, akan ibu yang meninggal ya. Nah, berarti kalau berdua tambah 2 orang, kemarin berempat. Nah, sekarang ketika ibunda meninggal berarti tinggal 3 orang. Berarti memang ada ujian dalam bentuk wa naqsim minal anfus, kekurangan diri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau namanya tambahan keluarga itu pasti disikapi dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan kalau bertambah jumlah anggota keluarga. Tapi kalau berkurang jumlah anggota keluarga pasti disikapi dengan duka cita, kesedihan. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hubungkan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, kita ini butuh pertolongan Allah. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah, kita ini dhaif. Kita ini adalah makhluk yang serba kekurangan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu miskin kepada Allah. Kita makhluk yang ya banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya. Dan ini bukan saja Bapak Ibu dalam masalah mendapatkan musibah, termasuk juga ketika kita mendapatkan nikmat. Jadi memohon pertolongan kepada Allah tidak saja berkaitan dengan musibah, tetapi juga berkaitan dengan nikmat. Karena banyak juga orang yang mendapatkan nikmat Bapak Ibu, tidak mampu dia ya menghadapi nikmat itu Pak. Jadi sombong dia, jadi tidak amanah dia, jadi zolim dia. Banyak juga Pak orang yang dapat nikmat tapi tidak mampu dia menghadapi nikmat itu.
maka orang yang dapat nikmat tetap butuh pertolongan Allah dia. Jadi orang membutuhkan pertolongan Allah ini Bapak Ibu bukan hanya yang dapat musibah. Orang yang dapat nikmat sekalipun dia butuh pertolongan Allah agar nikmat itu Pak mampu dia mengelolanya dengan baik. Sehingga kan kalau orang mukmin itu kan ajabal li amril mukmin. Orang mukmin itu hidupnya menakjubkan. Inna amrohu kulluhu khair. Sesungguhnya seluruh urusan dalam hidup orang beriman itu baik-baik saja. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan yang seperti itu tidak mungkin ada kecuali pada orang yang beriman. Apa karakteristik orang beriman itu? In asobathu syarra syakara fakana khairun. Kalau mereka itu dapat nikmat mereka bersyukur, itu baik baginya. Wa in asobathu darra sabara fakana khairul lah. Kalau dapat musibah dia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi artinya pertolongan Allah kita butuhkan, baik ketika mendapatkan nikmat, lebih-lebih ketika kita mendapatkan musibah. Sampai ada yang mengatakan begini, kalau dapat nikmat saja kita butuh pertolongan Allah, apalagi ketika kita mendapatkan musibah. Karena memang ayat-ayat yang kita baca ini lebih condongnya kemana? Lebih condongnya kepada musibah. Karena di ayat yang kita baca di ayat 155 Allah berfirman walanabluwannakum bisyai'in kan. Dan sungguh kami menguji kalian dengan sedikit. Jadi memang ayat-ayat dari 153 sampai 157 itu memang lebih ditekankan kepada musibah. Ya, lebih ditekankan kepada musibah. Nah, tergantung nanti yang memahami. Ada juga orang yang memahami Bapak Ibu, nikmat itu juga bagian dari musibah katanya. Kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik. Makanya ada orang kalau dapat jabatan bukan alhamdulillah yang diucapkannya. Karena dalam pemahaman dia baru dapat musibah, Pak. Kalau tidak mampu dia menjalankan amanah itu, maka dia masuk neraka gitu. Sehingga tidak pula bisa kita menyalahkan. Ada orang ketika dapat jabatan, apa yang diucapkannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecek kawan, wah, dapat jabatan itu loh waco. Alhamdulillah waco. Gitu. Ya sebagian ada yang memang mengucapkan alhamdulillah, karena itu juga bagian dari nikmat. Semoga dengan nikmat itu dia mampu amar ma'ruf nahi mungkar, kan tidak salah Pak. Kalau dia karyawan biasa tidak bisa dia Pak amar ma'ruf nahi mungkar yang begitu kuat sebagaimana pimpinan. Kalau dia dapat jabatan, kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Semoga dengan jabatan itu dia lebih mampu Pak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya tidak salah juga orang dapat jabatan mengucapkan alhamdulillah. Tapi tidak salah juga ketika orang mendapatkan jabatan dia juga membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ada rasa takut Pak. Ya, dengan jabatan tadi itu kalau dia tidak mampu maka tempatnya di neraka. Ya kalau menurut hemat saya baca saja kedua-duanya Pak. Setelah mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah memberi petunjuk kepada dia, kan tidak salah juga kemudian kalau membaca kalimat istirja. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 153 ya, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, wasilahnya itu kan dua. Yang pertama dengan sabar, yang kedua itu dengan sholat. Ya. Kalau umpamanya kita hubungkan Bapak Ibu dengan seorang sahabat yang kemudian berharap ya, inni as'aluka murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Jadi ingin menemani engkau di surga. Maka apa jawaban Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bantulah aku agar permohonan engkau itu terwujud dengan memperbanyak sujud. Perbanyaklah sholat-sholat sunnah agar kamu bisa menemani aku di surga. Berarti kan ada wasilah.
Jadi tidak mau Bapak Ibu hanya berharap ambu taraga bakumpu aja Rasulullah di surga. Tapi kalau tidak ada ya wasilahnya, ikhtiarnya, maka tidak akan kita dapatkan. Sama juga dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu ada, baik ketika kita mendapatkan nikmat ataupun ketika mendapatkan musibah. Tapi pertolongan Allah itu ada caranya, ya kan? Tidak bisa kita hanya berharap pertolongan dari Allah, tapi caranya tidak kita lakukan. Makanya berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 153, dua caranya agar pertolongan Allah itu kita dapatkan, baik di saat mendapatkan nikmat ataupun di saat mendapatkan musibah. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Nah, itu dua cara agar pertolongan Allah itu kita dapatkan, tentu terutama bagi Pak Zelgi dan Pak Arif. Ya, pertolongan yang dimaksud di sini tentu berkaitan dengan apa? Musibah, Pak. Pertolongan. Makanya kenapa didahulukan sabar? Karena menurut ulama sabar itu cakupannya lebih luas daripada sholat. Karena sholat itu sendiri bagian dari kesabaran. Sabar itu kan ada 3 pendapat ulama. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Berarti sholat masuk ke dalam sabar. Karena kan sholat itu bagian taatnya kita kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Sabar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Takdir itu ada 2. Ya, ada takdir baik, ada takdir buruk. Makanya sekali lagi apa yang disampaikan para ulama, kenapa didahulukan sabar daripada sholat? Karena sabar cakupannya lebih luas. Sebab kehidupan kita sehari-hari kan memang berkaitan dengan yang 3 tadi itu, Pak. Ketaatan, ya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, ya, kemudian kemampuan menghadapi takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk gitu. Makanya sekali lagi sabar cakupannya lebih luas daripada sholat. Ketika seseorang sudah bersabar, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, maka penutup dari ayat 153, innallaha ma'as-sabirin. Ini namanya adalah ma'iyah. Jadi kalau seseorang itu ada kesabaran dan dibantu dengan sholat, maka yakinlah Allah akan bersamanya. Ya kan? Makanya sabar tadi Ibu bukan hanya masalah taat. Kemampuan kita juga meninggalkan dosa dan maksiat itu sabar. Ya, kemampuan kita menerima takdir Allah itu juga sabar. Kalau yang 3 itu sudah komplit, Pak, ditambah dengan sholat, baru Allah itu bersama kita. Nah, tapi kalau di awak kadang-kadang kan tidak cukup nanti gue tuh. Tiba taat lagi, ya kan? Tiba meninggal maksiat lagi. Tapi di saat menerima takdir Allah, kita tidak mampu menerima takdir itu, berarti tidak cukup 3. Atau ada orang yang mampu melakukan ketaatan, mampu menerima takdir Allah, tapi tidak mampu meninggalkan dosa dan maksiat, itu tidak cukup itu, Bu. Bagaimana Allah akan bersama orang yang sabar? Karena sabar saja tidak cukup, Pak. Walaupun namanya Pak Sabar, ya kan? Jadi sabar itu, Bu, yang 3 itu harus ada dalam kehidupan, Pak. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima takdir. Nah, itu baru disebut sabar. Nah, kita pantas tidak disebut orang yang sabar tadi. Kalau alun tentu kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Sholatnya sudah, sempurnakanlah kesabaran tadi itu. Ya, supaya sabar dibantu dengan sholat mendatangkan pertolongan Allah. Ya, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya kepada Bapak Zelgi dan Pak M. Arif tentu sebagaimana yang sering kita sampaikan, air mata boleh saja mengalir, ya. Hati boleh saja bersedih, tapi lisan hanya boleh berucap apa yang Allah ridha. Karena memang kalau berbicara kesabaran ini Bapak Ibu, menyampaikan kepada orang memang mudah gitu ya. Tapi ternyata ketika kita mengalami sendiri ya tidak semudah kita mengucapkan kalimat sabar kepada orang. Ya.
Apalagi kalau secara logikanya, ya secara logikanya, rasanya gaya ambo tuh Ustaz sehat-sehat saja kan itu. Nggak lo sakit-sakit, umur saya masih muda Ustaz. Ya. Nah, kan? Nah kalau seandainya itu tidak disikapi dengan sabar, ya kan di situ ada takdir. Maka boleh jadi itulah yang merusak nilai-nilai kesabaran kita tadi, Pak. Ketika kita tidak mampu menghadapi takdir. Makanya ada kalimat kadang-kadang ambo tidak sepakat nyoagi arok sawaknya. Ya dia giarok itu maksudnya modeli kobo. Beliau tuh sakit, siap tuh nampak sehat. Nah kemudian dia cerita ke kawan, oh jangan apa lo, ambo model itu lo nyaroan saya, ambonya siap tuh mati juga itu. Jadi sepertinya Allah magi giarok saya. Itu tidak boleh kalimat itu dikeluarkan, ya kan? Kan ada bahasa tuh nyoagi arok, dia giarok. Ya seolah-olah kita dimainkan dengan bahasa dia giarok tadi, Pak. Harusnya tidak begitu kalimatnya. Karena sekali lagi, mati itu bukan masalah sehat atau sakit. Mati itu bukan masalah tua atau muda. Mati itu memang berkaitan dengan ajal, Pak. Kalau sudah sampai ajal seseorang, tidak bisa dimajukan sedikit pun ataupun dimundurkan. Makanya saya juga merasakan Bapak Ibu istilah dagiarok itu Pak. Tapi ya cepat saja kita istighfar. Karena waktu saya pulang itu Pak Saf, beliau meninggal tanggal 18 Februari sebelum Ramadan, usia 78. Orang tua saya Bapak. Itu di rumah sakit Painan tuh Pak Saf. Nah, jadi yang buat calik beliau lah senyum Pak. Tensi lah rancak kan itu. Nah tidak ada masalah dah. Ya Pak izin ke Padang. Kan itu Pak. Ambo tinggal dia. Bawa ke Padang. Baru tiba di Sago, dia nyetelpon dia adik itu kan. Bang di mana? Baru sampai di Sago. Balik abang lihat. Nah, jadi bahasa balik abang lihat. Hah? Tadi senyum gaek lama aja. Dicalik tensi tinggi aja kan? Ala tinggi itu rancak saudaranya. Artinya awak balik ke Padang tuh lah plong Pak. Karena dicalik kondisi beliau lah bagus. Tapi rupanya baru sampai di Sago, kece adik itu drop langsung bang. Turun, stop. Lah hilang beliau. Jangan pakai bahasanya nyagiaro. Jadi seolah-olah ada bahasa mengeluh kan itu. Seolah-olah Allah tuh magi-agi arok sekali. Tidak ada bahasa seperti itu. Yang ada bagi kita kalau mendapatkan musibah, ya kembali lagi kepada firman Allah yang ada di surat Al-Baqarah ini. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Ya itu yang harus diucapkan. Kemudian ada tambahannya. Karena hadis itu sepaket Bapak Ibu. Itu harus dihafal. Jadi kalau kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa tambahannya? Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Itu sepaket hadis itu Pak. Ya, jadi kalau dapat musibah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Lalu apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah berilah ganjaran terhadap musibahku ini. Nah, ganjaran ini maksud itu salah satunya Pak kesabaran tadi itu. Ya. Wa khlufli khairam minha, dan berilah ganti yang lebih baik daripada ini. Ya ganti yang lebih baik ya berupa pahala yang besar yang Allah siapkan kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat itu yang harus diucapkan gitu. Ya. Semoga dengan membaca kalimat istirja kemudian dibantu dengan doa tersebut, maka kesabaran itu akan Allah berikan. Tapi memang tidak juga bisa menahan. Air mata ini tidak bisa ditahan. Pandai-pandai menahannya keluar, tidak bisa. Ya, saya waktu memberikan sambutan Pak Arif, Pak Zelgi juga, ambo pikir kuat juga memberi sambutan. Ternyata di pertengahan sambutan tuh, ya tabata-tabata juga, terdiam juga jadinya. Wah, orang mencalik lamu juga, Ustadz kok teman-teman, ya manahan Pak. Karena kalau dikeluarkan suara tidak keluar kan, Pak mengeluarnya tidak keluar gitu. Nah, jadi inilah yang saya rasakan. Berarti kan seperti itu juga lah, ya. Ketika ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya, gitu. Yang kehilangan orang tuanya, ya. Maka balik lagi, air mata boleh saja mengalir, hati boleh saja bersedih, tapi lisan hanya boleh berucap apa yang Allah ridha. Nah, Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, terutama Pak Zelgi dan Pak Arif. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
Ya, bahwa di ayat 154 wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Ya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Artinya Bapak Ibu, pendapat mufassir, pendapat ulama, mereka itu kan berpindah tempat saja, Pak. Berpindah tempat dari alam dunia menuju alam barzah. Dan di dalam alam barzah mereka tetap hidup. Karena ruh itu hidup, Pak. Jasad memang tinggal di bumi. Namanya adalah alam kubur. Kuburan ya. Tapi kalau ruh itu beradanya di mana? Alam barzah. Atau orang menyebutnya alam kubur, bukan kuburan. Makanya sering kita sampaikan sekali lagi, tidak tepat juga kalau mengungkapkan kalimat kita mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Dan ini pernah kita bahas. Karena alam barzah itu belum terakhir. Ada beberapa alam lagi kan. Di antaranya adalah yaumul ba'as, hari berbangkit. Ada nanti namanya adalah yaumul mahsyar, kita dikumpulkan. Ya, ada namanya yaumul mizan, ditimbang, yaumul hisab, dihisab. Ada nanti namanya yaumus sirat, kita pasti akan meniti sirat. Panjang perjalanan berubah. Baru nanti ditetapkan apakah tempat kita di surga atau di neraka. Baru itu disebut tempat peristirahatan terakhir. Bahkan orang beriman tempat peristirahatannya adalah di surga walaupun dia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Itu namanya tempat peristirahatan terakhir. Maka sekali lagi tidak tepat kalau mengungkapkan kalimat mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Kata itu alam barzah. Dan alam barzah itu alam yang ada kehidupan. Karena doa Nabi kepada Abu Salamah, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, lapangkan kuburan Abu Salamah. Ya Allah, beri penerangan kubur Abi Salamah. Berarti kan memang butuh, Pak. Bahwa ruh di alam barzah butuh luas, Pak. Makanya ada hadis yang pernah kita baca. Orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, kuburannya akan diperluas menjadi 70 kali 70 hasta. Luas, Pak. Bara kasanang tuh, gaya awak, Pak, ketika meninggal. Kemudian masuk alam barzah dengan luasnya 70 kali 70 hasta. Sampai salawe lapangan bola kan itu. Luas dia. Wa nawwir lahu fihi. Berikanlah penerangan kepada kuburan Abu Salamah. Berarti memang ruh itu butuh penerangan, Pak. Butuh terang. Ternyata yang takut gelap bukan kita di dunia ini saja, Pak. Ya, bahwa ruh di alam barzah juga takut ketika gelap itu, Pak. Makna gelap ya. Artinya ada penerangan yang Allah berikan kepada kuburan orang-orang yang memang mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Makanya ketika kita memahami adanya kehidupan di alam barzah, ya kalau Bapak Ibu bacalah tulisan yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Ini kan mengambil dari pendapatnya Abdullah bin Manda ya, bahwa Abdullah bin Manda menyebut dari Ibnu Abbas, aku mendengar kabar bahwa roh orang-orang yang hidup dan yang sudah meninggal itu dapat saling bertemu kala tidur. Lalu mereka saling bertanya. Kemudian Allah menahan roh orang yang sudah meninggal dan mengembalikan roh orang yang masih hidup ke jasadnya. Jadi pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau anak bermimpi bertemu dengan orang tuanya, itu boleh jadi memang ruh orang tua dan ruh anak itu bertemu dalam mimpi. Kemudian nanti ketika anaknya terbangun, berarti ruh anaknya itu dikembalikan Allah ke jasadnya, sementara ruh yang sudah meninggal dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, ini pendapat Ibnul Qayyim. Makanya kepatang kece adik bang bermimpi jo apa gapuk badannya, ditanya bakok gapuk badan apa, balo ndak gapuk 3 kali apa makan sehari juga mas. Itu cerita adik kan itu kan. Kemudian ditanya kan itu, selama ya aja jadi ketua reguang ini ya. Jadi adik kok Pak pengganti gaet laki-laki kan kabar kayak haji, masa ibu ada yang baru haji. Jadi gaet laki-laki boleh haji badek.
Tapi karena meninggal tanggal 18 kemarin, maka mama itu ditemani oleh adik bungsu. Orang bertanya, "Bak, kok ndak ustadz yang mengawani?" Dia ambola terdaftar loh. Mudah-mudahan 2008 berangkat lo kan itu. Jadi kalau awak lo mambi aku kesempatan adik seberangkat kan itu. Kesepakatan. Jadi bermimpi ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komunikasi itu tetap bisa ada karena kehidupan itu ada walaupun berbeda alam. Sama juga ketika sahabat bertanya, kalau lewat di kuburan orang-orang beriman ini, apa yang harus dilakukan? Maka kata Nabi, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikumul lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ya kan? Kan baca salam seperti biasa. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, orang beriman dan orang muslim. Makanya kalau ke kuburan orang-orang yang bercampur di dalamnya muslim dan kafir, bolehkah membaca salam? Boleh. Karena salam itu tertujunya kepada orang yang beriman, Pak. Makanya pernah kita bahas 5 orang, Pak, seorang saja muslim, kita boleh membaca salam kepada mereka. Ya. Karena nanti ada orang muslim di dalamnya, Pak. Dia yang akan menjawab. Yang berampek lah kan enggak tuh, dia enggak tahu dah. Tapi orang kini pandainya menjawab, Pak. Waalaikumsalam. Santing lah yang menjawab. Nah, ya kan? Ya, lebih pasti lo jawabannya dari awak. Awak lo nyaja kadang tuh. Salah salam tadi itu, makanya itu. Nah, tapi kalau memang tidak ada orang mukmin satupun, maka tidak dibenarkan mendahului salam. Termasuk ke pangdam perkuburan. Jadi kalau kita ke Taman Makam Pahlawan, Pak, itu kan bercampur tuh. Ada orang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Ada yang muslim dan ada yang tidak muslim. Maka pendapat ulama boleh saja dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Karena di situ ada kalimat minal mu'minin wal muslimin. Yang selain itu tidak masuk dalam salam ini kan itu. Wa inna insyaallah bikumul lahikun. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ya, kita meminta baik kalian ataupun kami mendapatkan afiyah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertanya sahabat tadi, apakah didengar tuh salam kita ya Rasulullah? Ya, maka jawaban Rasulullah, bagaimana jika engkau mengucapkan salam kepada orang hidup? Maka dibalas, dia juga akan membalasnya. Cuman kalian tidak mendengar ucapan balasan salam mereka. Ya, artinya ruh tadi itu tahu, Pak. Kalau ada orang mengucapkan salam, dibalasnya salam kita. Berarti kan tahu dia tuh, Pak. Tahu. Bahkan menurut Ibnul Qayyim, orang-orang yang berziarah selama hidupnya dikenal oleh yang meninggal, maka ruh itu juga mengenal siapa yang datang ketika berziarah. Nah, kan Acok mau sampaikan ke Bapak Ibu kan, kajian dari apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim tadi. Kok anak ambo tibo ziarah kan gitu bahasa. Kok cucu ambo, kok menantu ambo, yang seorang gue ziarah. Sebab ketika beliau hidup, Pak, ya anak bungsu beliau kok masih single, belum menikah. Ketika beliau sudah meninggal, anak bungsunya menikah, Pak. Nah, tentu tidak kenal beliau dengan menantu dari anak bungsunya. Nah, itu tidak kenal karena memang selama hidup tidak mengenali. Nah, itu pendapat ulama berkaitan dengan komunikasi orang di alam dunia dengan di alam barzah. Termasuk yang sering saya bahas Bapak Ibu, sebuah riwayat ketika ada malaikat memukul jenazah, memukul orang yang sudah meninggal tadi, ya, menyiksa lah ya. Tiba-tiba siksaannya itu kan berhenti itu. Lalu ditanya, kenapa engkau menghentikan pukulan engkau? Jawaban malaikat tersebut, bagaimana aku akan memukul engkau sementara anakmu beristighfar untukmu? Berarti ada lagi komunikasi di situ. Bahwa orangnya tahu ternyata anaknya sedang beristighfar, Pak. Kalau tiba di awak anak beristighfar, pas lo awak disiksa, Pak. Alhamdulillah, balapan anak ambo yubadaso. Ya, memohonkan ampun selalu kepada abad-dua anak ambo, alhamdulillah memohonkan ampun kepada saya. Nah, kita tidak berharap bahwa orang tua kita disiksa seperti di riwayat tadi, Pak. Nah, itu artinya yang sedang disiksa itu dapat keringanan siksaan ketika anaknya beristighfar untuknya. Ya, kalau tidak disiksa, tentu itu mendapatkan kenikmatan yang lebih, Pak. Jadi kalau orang disiksa berhenti siksaan, kalau orang yang tidak disiksa tentu mendapatkan fasilitas tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka komunikasi anak-anak beliau tetap harus dilakukan. Termasuk mungkin di Ramadan kemarin, ya bapak-bapak dan ibu-ibu semangat
ketika berinfak itu memang untuk orang tua gitu. Kalau saya tidak salah pembahasan Ustadz Khalid ya, atau beberapa ustadz yang lainnya kan menyebut tuh, ya. Apa ndak yakin dengan hadis Nabi tadi kan? Kalau aku berinfak atas nama bapakku, apakah aku dapat? Nah, itu kan pertanyaan setiap orang ketika berinfak. Kalau ateh namo gae, le dapat kan itu. Ternyata sahabat pernah menanyakan ini kepada Nabi, Pak. Apa jawaban Nabi? Engkau dapat, orang tuamu dapat tanpa mengurangi sedikit pun yang engkau dapatkan. Apa ndak yakin dengan hadis ini? Bahwa ketika kita berinfak, sebut sajalah ini untuk orang tua hamba ya Allah. Berarti orang tua dapat, kita dapat, tidak ada yang kurang. Itu kalau saya tidak salah pernah dibahas oleh Ustadz Khalid Basalamah berkaitan dengan hal tersebut. Jangan-jangan ibu baretong nak menyebut nama gaek kurang untuk ambo iko. Bacaranya kalau kurang, kok 300.000 untuk gaek sesudah untuk ambo hanya kan ya? Kalau 500.000, ya kan? Kalau di hari raya Kepatang kok memang luar biasa, Pak. Kebiasaan-kebiasaan tadi memang ada ya. Karena dalilnya memang ada gitu. Tidak bisa juga kita mengatakan balu caro berinfak. Karena dalilnya ada. Ya, untuk almarhum 500.000, untuk almarhumah 1 juta. Artinya apa? Orang tuanya dapat, dia juga mendapatkannya. Kalaupun ada perbedaan pendapat, kalau di Muhammadiyah memang pendapat ulama-ulama di Muhammadiyah mereka tidak menganjurkan untuk berinfak atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Itu kalau pendapat ulama Muhammadiyah. Ini kan harus ada apa ya, saling menerima lah ya, pendapat-pendapat yang berbeda tadi. Tapi banyak juga ulama yang mengatakan boleh. Bahkan Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hambal membolehkan mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Satu lagi siapa? Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau kita baca awalnya tidak sepakat, Pak. Balu kok Al-Fatihah dikiriman untuk orang mati. Jadi Imam Ahmad bin Hambal pada awalnya tidak sepakat mengirimkan Al-Fatihah. Tapi ternyata di akhir-akhir Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa beliau termasuk yang membolehkan mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Tapi jangan diarok orang yang mengirim ke gaek. Anaknya tuh yang mengirim, Pak. Kalau orang ke diarok mengirim, malu orang ke mengirim. Kecuali ada acara khusus lah. Seperti tadi kan Pak Yusuf mengatakan kita kirimkan. Itu kan ada acara khusus. Kalau harian siapa yang akan mengirim? Ya anak-anak beliau lah. Lalu orang yang ke diarok akan mengirim, Pak. Orang tuh mengirim loh untuk kayaknya kan itu. Nah, ini yang dikirim itu ya kita. Ya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat tentu adalah mendoakan kedua orang tua. Nah, jadi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga besar yang ditinggalkan yaitu Bapak Zelki dan Bapak M Arif bisa bersabar menghadapi musibah ini, tetap menjalin komunikasi dengan orang tua walaupun berbeda alam. Kemudian bagi kita yang hadir hari ini Bapak Ibu, ambillah pelajaran dari peristiwa kematian ini. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, cepat atau lambat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sekali lagi, mati tidak ada hubungannya dengan sakit, mati tidak ada hubungannya dengan tua. Mati itu adalah hubungannya dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal seseorang, tidak bisa dimajukan sedikit pun ataupun dimundurkan. Semoga ketika orang tua tidak ada, silaturahim anak tetap terjaga. Karena yang memperkuat silaturahim ini Bu Adik memang orang gaek. Ya, ado seorang gaek seorang Bu. Saki-saki lo itu. Agak talatak. Semangat anak pulang pun tetap kue. Ambo punya tetangga gaek padusi beliau umurnya lah 90-ah. Kalau pulang Ustaz kecek gaek waang sih ya. Coba, tidak kenal beliau jambos. Tapi semangat pulang kampung itu tetap kuat. Karena orang tua masih ada gitu. Nah, itu jadi silaturahim kan rahim itu dari ibu. Ya, jadi orang tua itu kuat. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, nah ini yang bahaya kalau tidak ada yang mengambil apa tadi itu bagian dari orang tua tadi. Sebab ada di kampung itu Bapak Ibu, ketika orang tuanya sudah meninggal, ada kakak padusinya yang bisa mengambil peran orang tuanya. Sehingga adik-adik di rantau tetap pulang karena terasa gaek kok masih ada. Padahal gaek tidak ada. Siapa yang menggantikan peran orang tuanya? Kakak padusinya di kampung.
Itu terjadi Bapak. Sehingga tetap kuat silaturahim. Tapi ada juga ketika gaek lama ninggal silaturahim basera. Ada yang terjadi seperti itu. Sampai-sampai ada yang sengaja pulang kampung, Bu, jangankan kaelok silaturahim lah, tambah basera. Padahal yang di Parabuan tanah ndak lo gadang, sampai tak lo ya kan. Tapi ketidakmampuan menjaga silaturahim boleh jadi terjadi pada anak-anak ketika memang orang tuanya sudah tidak ada lagi. Semoga Bapak M. Arif dan Pak Zelgi ya ketika orang tua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kemudian silaturahim kakak beradik itu menjadi rusak. Mungkin itu saja Bapak Ibu pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.